mitos juga ya, katanya patungnya bisa pindah-pindah, Nah, terus bisa, matanya bisa kedip-kedip ngelirik-ngelirik gitu. Oh, setelah makin kamu merasa lebih dihargai. Ya, jadi sosok Katrina benar, karena dia lebih dihargai setelah dia meninggal. Bandung, kota Priangan yang terkenal dengan wisata kulinernya, ternyata memiliki juga wisata mistis. Bertempat di kawasan Citarum, terdapat sebuah taman yang namanya terkenal bukan karena keindahannya, melainkan karena urban legend tentang patung seorang pastor yang konon bisa berjalan sendiri di malam hari. Bagian mata pada patung seakan-akan menatap orang lewat yang melihatnya, sehingga bulu kuduk merinding. Selain itu, patung setinggi 4 meter itu berwarna hitam tembaga, menambah kesan horor dan mistis sendiri. Selamat datang di Wisata Malam Angker, edisi Taman Maluku. Oke Lang, kita di Taman Maluku nih. Nah, kita akan coba mengeksplor apa? Paling kita langsung ke spot utama kan di patung pastor itu, karena Oke. ada mitos nih ya Kak. Iya. Aku dengar-dengar dari DM Instagram katanya ada mitos dulu itu ada pesawat jatuh di sini dan patung pastor ini sebagai penanda bahwa memang Pesawat pernah itu ada jatuh. pesawat jatuh di sini. Nah, jadi di sini kita akan mengulaskan apakah benar ada pesawat jatuh. Terus apakah benar pastor yang ada patungnya itu tuh pernah menginjakan kaki di Bandung? Karena ada beberapa cerita kalau pastor itu belum pernah menginjakan kaki ke Bandung. Nanti kita tinggal lihat secara flashback ya kan. Flashback. Iya, seperti apa kejadiannya. Terus kita bisa bagi-bagi ke penonton juga. Oke, jadi buat kalian semua penonton setia horor dan sobat liver dimanapun kalian berada, jika kalian bisa melihat, merasakan, bisa kalian tulis di kolom komentar video kita dengan hashtag ada di menit berapa dan kalian melihat apa, ngerasain apa. Oke, ditunggu komennya. Dan tidak panjang lebar ya Lang ya. Iya, Kita langsung ke spot utama. Spot utama penelusuran dimulai. Oke, Kak, kalau misalkan dilihat ya, Iya. tadi ada sosok noni sinyo-sinyo Belanda. Ditanyakan tentang sosok pastor H.C. Verbaak ini. H.C. Verbaak itu Hendrikus Christian Verbaak.
Nah, pastur ini dia memang tidak menginjakkan kaki sama sekali ke Bandung. Oh, jadi nggak sama sekali ke Bandung, dia nggak ada gitu ya? Iya, betul. Jadi pada saat di Belanda, dia kan bercita-cita menjadi seorang pastur ya. Nah, ketika dia sudah berlatih selama 3 tahun, dia dikirimkan tugas langsung ke Padang. Oke. Setelah dari Padang itu dia dikirimkan ke Aceh kan Kak. Nah, keistimewaan dari Pastur Verback ini dia itu sangat peduli sama anak-anak. Pastur Verback itu waktu itu sedang sibuk-sibuknya karena banyak korban kayak zaman itu waktu itu lagi perang ya. Korban perang. Nah, Pastur Verback ini dia langsung kayak mengayomi pasien-pasiennya itu loh, langsung kayak ditolong gitu kan, pertolongan gitu. Nah, yang istimewanya adalah Pastur Verback ini sangat sayang sama anak-anak. Dia sampai menghampiri setiap yayasan yatim, panti asuhan anak-anak gitu loh. Nah, makanya dari sosok itulah setiap Pastur Verback mengunjungi kota-kota, banyak dari pihak militer yang antusias untuk menyambut kedatangan si Pastur Verback. Iya, karena dia kan sangat cinta sama anak-anak ya, makanya bisa disebut dia sebagai bapaknya anak-anak gitu. Makanya ketika kita berada di sekitar patung ini, ada beberapa anak-anak Belanda yang sempat dilihat gitu. Banyak anak-anak Nederland di sini berarti. Iya. Mayoritas Belanda. Karena mereka senang dengan sosok kebapaannya dari Pastur Verback ini. Untuk mengenai kenapa didirikannya Pastur Verback, patung ini kenapa ada di sini? kenapa didirikan di Bandung padahal dia nggak pernah ke Bandung. Jadi dulu yang aku lihat ya, pihak organisasi, aku kurang tahu nama pihak organisasinya apa, tapi dia sangat menghormati Pastur Verback ini. Waktu itu kan Pastur Verback meninggal karena sakit ya, sekitar umur dia 80 tahunan, umur beliau 80 tahunan, beliau sakit lalu meninggal. Nah, setelah meninggal itu pihak dari organisasi yang ada di Bandung ini mendirikanlah patung ini sebagai tanda penghormatan karena beliau ini kan cinta sama anak-anak gitu kan, terus sosok yang sangat dihormati dan dikagumi gitu, makanya didirikanlah di Bandung gitu. Oke, jadi mitos yang beredar selama ini yang katanya didirikan patung pastur ini karena pesawat yang jatuh tepat di patung ini berarti itu enggak sih, mitos Kak, gitu ya, mitos. berarti bukan faktanya. Oke. Yang sebenar faktanya adalah didirikannya patung ini ya karena penghormatan tadi. Organisasi yang ada di Bandung menghormati Pastur Verback ini gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa dilihat sendiri teman-teman, di belakang kita ini ada pastur patung ya. Patung Iya. pastur yang berada tepat di Taman Maluku gitu, yang menjadi pusat perhatian semua orang lewat sini. Terus apa lagi yang bisa cerita patung ini? Sebenarnya dari sosok patung ini yang spesial adalah sosok kebapaannya sih. Kalau misalkan dilihat dari, ada mitos juga ya katanya patungnya bisa pindah-pindah, Nah, terus bisa, matanya bisa kedip-kedip melirik-lirik gitu. Itu menurut aku enggak sih. Itu mungkin hanya beberapa orang sedang merasa lelah atau apa, jadi kayak nggak bisa fokus kan, makanya mungkin dia agak ke distract ngelihat patungnya kok pindah, kok matanya kedip. Nah, jadi itu sih sebenarnya timbulnya dari situ gitu. Untuk patung ya, patung ini kan maksudnya nggak ada isinya gitu ya. Jadi ya nggak ada apa-apa gitu. Cuman patung ini disukai oleh anak-anak Belanda karena pada zaman dulu itu Pastur Verback itu yang terkenal. Dan terkenalnya karena itu tadi, cinta sama anak-anak sih. Jadi udah terjawab semua mitos yang berkembang di Taman Maluku ini yang mengenai patung pastur yang di belakang kita ini. Jadi kita mau jalan lagi ke lokasi selanjutnya. Kayaknya aku juga tertarik sih sama spot yang di dalam itu, Kak. Oke, jadi coba kita jalan lagi ke area dalam. Karena ini baru di spot awal ya, kita di spot awal banget Taman Maluku. Jadi kita akan coba jalan ke lebih dalam lagi untuk menguak sisi lain dari Taman Maluku ini. Jadi saksikan terus, jangan sampai ketinggalan.